Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya langsung saja pakai, raise hand boleh atau langsung pakai suara juga boleh ya. Jadi langsung, "Pak," gitu ya, tanya, nggak masalah dengan itu. Bentar saya sharing screen. Kalau Anda lihat ini slide-nya sudah ya? Eee, Kalau Anda lihat di sini mungkin Anda sudah lihat di Ikhlas juga, materinya cukup banyak, tidak semuanya akan saya bahas satu persatu ya, tapi beberapa saja. Yang utama-utama. Jadi hari ini pertama kali kita ketemu, nama saya Antonius Rahmat, mungkin belum pernah ketemu secara fisik ya karena 2020 kan berarti masih online. Jadi, saya biasa dipanggil Pak Anton, kemudian saya bidang minat text mining dan sosial media, kemudian beberapa jabatan yang pernah saya, ambil itu adalah kepala perpus, sekretaris LPAIP, dan sampai hari ini saya masih menjadi koordinator skripsi. Jadi nanti kalau kalian, semester akhir sudah skripsi, seminar, maka Anda akan bertemu dengan saya juga ya karena koordinator. Lalu saya kalau Anda lihat di jadwal ya, per, kemarin bulan, Juni ya, Juli 2020 saya menjadi mahasiswa lagi, yaitu untuk studi lanjut S3. Jadi saya tidak bisa mengajar banyak, kalau Anda lihat juga saya tidak mengajar praktikum kan. Saya cuma mengajar 3 mata kuliah saja, yaitu 2 Alpro dan 1 SAP. Ya, jadi kalian mungkin jarang bertemu secara kelas karena selama 4 tahun saya harus sekolah sampai 2024 ya. Nanti setelah itu mungkin baru akan bertemu lagi. Mungkin satu angkatan akan hilang gitu ya. Nah, eee, untuk bertemu dengan saya bagaimana? Yang bertemu dengan saya pasti setiap minggu ini, terus kemudian menggunakan Moodle, lalu kemudian berbasis Ikhlas ya, dan Telegram karena semuanya sudah diminta untuk join ke Telegram Group ya. Kenapa saya tidak menggunakan WA? Karena, WA lebih banyak untuk kerjaan kantor, sedangkan Telegram dipakai untuk kuliah. Itu pikiran kami ya, para dosen gitu ya. Jadi Telegram dipakai untuk grup kuliah. Lalu kemudian email, Anda bisa email saya melalui anton@ti.ukdw.ac.id. Jadi kalau mau kontak, silahkan kontak melalui Telegram maupun email. Dosen lainnya ada juga, tidak cuma saya mengajar grup B dan C. Dosen lain ada Pak Yuan ngajar grup A, Bu Nila, Pak Dani, Pak Kuncoro, dan Pak Dida ya, Pak Matahari Bakti itu dipanggilnya Pak Dida. Saya lupa nggak semua apa namanya, grup-grup mereka, tapi yang pasti dosennya banyak, ada yang cuma ngajar praktikum saja, ada yang ngajar kelas dan praktikum. Pak Iwan misalnya itu adalah ngajar kelas dan praktikum, gitu. Terus saya tidak mengajar praktikum karena tadi ya, karena saya sekolah, jadi tidak boleh ngajar banyak. Lalu kemudian, Moodle seperti semester pertama mungkin kalian juga sudah pakai Moodle beberapa mata kuliah. Jadi silahkan untuk yang belum registrasi Moodle, berarti silahkan Anda register Moodle. Terus untuk mata kuliah Alpro menggunakan 2 grup, Moodle, yaitu Moodle kelas, itu course-nya berbeda dengan Moodle praktikum. Untuk Moodle kelas itu menggunakan enrollment key Alpro GN 2020-2021 grupnya, tanda seru. Jadi misalnya grup C ya, berarti Alpro GN 2020-2021 C tanda seru. C-nya besar. Lalu praktikumnya juga sesuai dengan grupnya masing-masing yang sudah Anda registrasi, pakai password prak Alpro GN 2020-2021 C tanda seru. Jadi ada 2 grup besar, 2 course besar di Moodle, yaitu algoritma pemrograman kelas dan algoritma pemrograman, eee, 2 course yang berbeda ya. Terus kemudian untuk loginnya menggunakan email TI. Kalau yang email TI-nya ada yang lupa password dan sebagainya, berarti silahkan kontak ke lpaip@ti.uk lpaip@staff ya, .ukdw.ac.id. Kalau kalian di Jogja, Anda bisa datang ke kantor LPAIP ya, atau melalui email. Kalau bingung, masih bingung bisa tanya saya melalui, Telegram ya, melalui Telegram. Terus agenda hari ini, itu cuma membahas tentang silabus, segala peraturan-peraturan, sistem penilaian, dan tambahan tentang materi.
pengantar algoritma pemrograman ya, tentang apa itu algoritma, kasus-kasusnya apa, dan kemudian ada beberapa soal-soal yang bisa Anda kerjakan di rumah. Kalau ada pertanyaan terlalu cepat dan sebagainya langsung bilang aja ya, langsung disampaikan. Nah, peraturan umumnya karena kalian semuanya ini online, mungkin sampai akhir semester kita belum tahu ya. Karena untuk universitas itu akan mengacu pada eee, pemerintah daerah ya dan juga pemerintah pusat. Jadi kalau memang nanti sudah diperbolehkan untuk offline ya berarti silakan nanti datang. Tapi untuk sementara belum ada informasi apapun. Kita aja sampai dengan tanggal 8 Februari masih dalam kondisi PKM ya, PKKM atau apa, yang PSBB lah, intinya itu ya. Jadi masih dalam pembatasan skala besar di Yogyakarta. Jadi sampai dengan tanggal 8. Nanti setelah itu masih ada pengumuman yang lain mestinya. Nah, karena ini online, maka yang pertama ya Anda selama online harus mengikuti aturan yang benar. Contoh satu, yaitu kalau ditanya, ya jawab, gitu kan. Terus kemudian menggunakan mic dan videonya yang dengan tepat, gitu ya. Tidak membuat keributan. Dan saya bisa meng-kick Anda, ya, bisa mengeluarkan Anda dari room, dari Zoom. Jadi kalau nanti misalnya ada masalah, saya bisa keluarkan. Misalnya Anda ditanya masuk, tapi ditanya nggak ada. Nah ini kemana gitu kan? Kecuali izin dulu ya. Misalnya mau ke toilet, nah itu bisa izin dulu. Nah, terus kemudian, selama kelas online ubahlah username Anda, artinya untuk login Zoom itu ke dalam format NIM nama asli. Itu akan dipakai di kelas lain nggak masalah. Sepertinya akan setuju, dosen-dosen yang lain ya. Kalau bisa profil fotonya juga diperbaiki, biar kelihatan, "Oh ini siapa sih?" Gitu ya. Karena kemungkinan kan Anda menyalakan video kan tidak terus-menerus. Kalau bisa mengaktifkan video baik, tapi mic-nya nggak usah diaktifkan dulu, kecuali bertanya atau ditanya. Kalau pengen tanya, bisa langsung ngomong pakai mikrofon atau menggunakan raise hand, ya. Dan walaupun ini online, mencontek apapun bentuknya, kalau ketahuan mestinya itu akan langsung E. Maka karena kejujuran lebih penting, ya, lebih-lebih dalam kondisi online. Terus peraturan umum seperti biasa walaupun online, tapi Anda bisa presensi di iKlas. Jadi presensi minimal 75% untuk dapat mengikuti tes akhir semester. Kalau ada yang lupa harus segera diurus langsung dalam hari itu atau besoknya secepat mungkin intinya. Tidak boleh menunda sampai dengan akhir semester tiba-tiba bilang, "Pak, pertemuan satu, pertemuan 2 saya lupa." Nah, itu nggak akan saya hiraukan ya, nggak akan saya hiraukan karena itu sudah saya sebutkan di awal. Lalu kemudian ada 2 hal yang saya warnai merah, tidak ada tes susulan, tidak ada remedi. Jadi tidak ada remedi. Setahu saya prodi informatika tidak pernah mengadakan remedi. Jadi semua nilai dilakukan selama proses perkuliahan, ya. Jadi Anda harus menghargai proses tidak hanya hasil akhir. Artinya semua dilakukan sesuai dengan tugas-tugas yang ada. Terus jika di akhir ternyata nilainya kurang atau apa, ya sudah, itu nilai Anda gitu ya. Jadi tidak ada, "Pak, saya kurang, saya minta tambahan tugas," dan sebagainya. Tidak ada. Itu sudah saya sebutkan di awal. Semua dosen sepakat, apa namanya, dosen Alpro semuanya sama. Lalu kemudian ini yang menarik, Anda itu masih bersyukur karena ada pembulatan nilai. Ya, tapi syaratnya adalah presensi Anda harus lebih besar sama dengan 75% dan nilainya hanya kurang maksimal setengah. Jadi misalnya nilai Anda adalah 84,5. 84,5 maka bisa naik menjadi 85 karena nilainya setengah kurangnya ya. Tapi kalau misalnya 84,9 84,4 maka tidak bisa ya. 84,4 tidak akan pernah naik kecuali saya ada kesalahan koreksi. Kalau zaman kelas offline mungkin kan koreksinya masih manual, sehingga kemungkinan untuk salah itu ada. Tapi kalau kelas online modelnya kan pakai Moodle, otomatis koreksi, kecuali memang ada salah soal. Nah, kemungkinan untuk salah koreksi itu kecil ya. Jadi Anda harus benar-benar mengerjakan secara serius. Kalau Anda memenuhi syarat untuk pembulatan, maka akan otomatis dilakukan pembulatan.
Oke, terus kemudian jadwal perkuliahan dan praktikum. Pertemuan di kelas ada 2 yang saya ampu, yaitu kelas B dan kelas C. Semuanya sama-sama di hari Senin. Misalnya nih, kalau Anda harusnya kelas C, tapi kemungkinan pas siang itu ada acara yang sangat penting atau mewakili organisasi atau apapun lah. Anda bisa ambil kelas B, ya, tapi ngomong dulu atau izin dulu gitu. Tapi kalau Anda ngambil di kelas lain, nah itu juga ngomong izin sama dosen yang mengampu. Tapi tidak terus dan menerus. Berarti kalau terus menerus itu berarti kan pindah. Ya, jadi pas keadaan darurat maka Anda bisa juga ngambil di kelas B, tapi harus izin dulu. Nah, misalnya ada ini kalau contoh di kelas ya, kalau dalam pertemuan offline. Kalau dalam pertemuan offline Anda pindah hari begitu ya, terus pas hari itu ada pengambilan nilai, maka tidak diperbolehkan Anda ikut pengambilan nilai karena Anda pindahan. Tapi kalau ini online, kemungkinan besar itu tidak masalah gitu ya. Karena modelnya kan dijadwalkan di online. Jadi misalnya PR dikerjakan setiap hari Jumat sampai dengan Minggu misalnya. Ya udah nggak masalah dengan pindah-pindah seperti itu, ya kan? Tapi kalau misalnya kelasnya offline itu bermasalah ketika Anda pindah tapi ada pengambilan nilai. Itu tidak diperbolehkan untuk pengambilan nilai. Boleh pindahnya tapi tidak diperbolehkan untuk pengambilan nilai. Terus kemudian mata kuliah praktikumnya ngikutin jadwal di praktikum ya. Kalau grup C itu dengan Pak Kuncoro. Jadi hari Senin nanti jam 13.30 langsung habis kelas langsung praktikum. Terus praktikum langsung dimulai hari ini. Jadi langsung dimulai di minggu pertama. Oke, saya tidak mengajar praktikum ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya tentang praktikum, silahkan langsung ke dosen praktikum. Deskripsi mata kuliah saya lewati, prinsipnya Anda akan belajar tentang pemrograman. Bagaimana caranya membuat program, terus menggunakan bahasa apa? Pertanyaannya kan mungkin begitu ya. Bahasa di dalam materi kelas, dalam kelas ya, di dalam bukan praktikum tapi di kelas, itu tidak spesifik terhadap bahasa pemrograman tertentu. Sehingga kita bisa menggunakan 2 bahasa pemrograman, yaitu bahasa C dan Python. Tapi kalau di praktikum, fokusnya pada bahasa pemrograman Python. Jadi Anda menggunakan bahasa pemrograman Python di praktikum, tapi kalau di kelas itu tidak spesifik terhadap suatu bahasa pemrograman tertentu. Kalaupun saya menjelaskan bahasa pemrograman, mungkin akan menjelaskan secara umum. Artinya di Pascal begini, di Java begini, di bahasa C begini gitu ya, di Python begini gitu. Walaupun lebih banyak di bahasa C dan Python. Ini kompetensinya, nggak usah. Lalu silabusnya, ini adalah hari ini kontrak perkuliahan dan pengantar. Terus ada pengantar bahasa pemrograman minggu depan, pseudocode, flowchart, terus kemudian tipe data, identifier, sintaks, dan statement. Lalu struktur kontrol percabangan, lalu modular programming, ya. Lalu kemudian tes tengah semester. Di pertemuan 7 ada tes kecil 1, nih ya. Tes kecil 1 berarti artinya akan ada tes kecil 1 di Moodle. Kemudian struktur kontrol perulangan, rekursif, string, file, dan regex atau regular expression, algoritma pengurutan, algoritma pencarian, algoritma jalur terpendek, dan analisis algoritma. Di pertemuan 15 ada juga tes kecil 2. Tujuannya tes kecil adalah untuk mempersiapkan tes akhir dan tes tengah. Ya. Jadi nanti poin penilaiannya ada PR, tes kecil 1, tes kecil 2, UTS, UAS. Gitu ya. Itu untuk kerjaan online-nya. Buku acuan yang dipakai, kami sepakat untuk menggunakan Python for Everybody. Ini ada di e-book-nya. Anda tinggal cari, googling, nanti dapat ya Python for Everybody. Nah ini menggunakan Python. Terus bisa juga beli buku-buku yang lain, misalnya menggunakan logika pemrograman Python-nya Abdul Qadir misalnya ya. Nah, terus yang lain ada juga buku dengan dalam bahasa C ya. Ini yang saya tulis sendiri tahun 2010. Ya ini buku yang saya buat. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Bisa dicari di penerbit Andi tuh. Saya menulis dengan bahasa C. Lalu kemudian ada juga buku berbahasa Inggris, Computer Science, a Structural Programming Approach using C. Terus kemudian ini ada juga C yang lainnya.
Python dan C itu agak berbeda sehingga Anda perlu membaca beberapa buku ya supaya familiar ya. Jadi Anda biasa untuk oh bedanya begini gitu ya. Oke. Tidak bisa cuma belajar dari kelas saja ya. Anda harus eksplorasinya banyak gitu. Kalau ingin cepat belajar, jadi Anda perlu belajar dari sumber-sumber lain. Penilaiannya gimana? Penilaiannya menggunakan sistem absolut. Maksudnya absolut adalah sesuai dengan batas-batas yang ada pada penilaian. Misalnya A itu nilainya 85 ke atas gitu. Kalau misalnya satu kelas itu ternyata nggak ada yang dapat 85 gimana? Ya berarti nggak ada yang dapat A. Itu namanya penilaian absolut. Jadi menggunakan penilaian sesuai dengan batas-batas yang ada di iKlas. Kalau Anda pengen dapat A, ya Anda harus meraih 85 minimal. Terus kemudian daftar nilai secara berkala akan diupload di iKlas maupun Google Sheets. Google Sheet-nya sudah ada di iKlas di bagian pengumuman ya. Jadi sudah ada linknya untuk untuk Google Sheet ini. Nah ini read only ya, read only. Anda tidak diperbolehkan untuk edit. Jadi ini modelnya adalah read only. Kalau ada nama yang belum dimasukkan dan sebagainya, silahkan kontak saya. Anda tidak akan diperbolehkan ngedit. Lalu kemudian elemen penilaian, ada tes kecil tadi, tugas, UTS, dan UAS. Nah ini, seperti ini. Jadi tes kecilnya cuma 7,5%, tes kecil 1 dan 2 ya, 7,5%, UTS-nya 20%, UAS-nya 25%, yang paling besar adalah PR. Tapi PR ini kan online. Setiap minggu mungkin ya, range-nya kira-kira 12 kali, itu akan menjadi poin totalnya 40%. Jadi walaupun kelihatannya besar, tapi kan minimal ya 10 sampai 12 kali gitu. Anda bisa bayangkan berarti kan harus dikerjakan setiap minggunya. Nah, jadi jangan mengabaikan PR gitu karena nilainya besar. Totalnya 100. Terus kemudian ini untuk PR dan tes semuanya secara online di Moodle. Tes kecil dilaksanakan 2 kali. Terus materinya gimana? Nah, ini tergantung nanti kesepakatan di dosen-dosen ya. Misalnya pada saat tes kecil diadakan di sebelum kelas, berarti pertemuannya adalah materinya dari pertemuan 1 sampai 6. Karena di pertemuan 7 diadakan tes kecil sebelum kelas. Misalnya diadakan di hari Senin atau Minggu gitu. Ya kan? Berarti kalau begitu kan belum ketemu di pertemuan 7. Kalau belum bertemu berarti materinya dari 1 sampai 6. Kalau UTS pasti dari 1 sampai 7. Tapi kalau nanti tes kecilnya di setelah pertemuan 7, diadakan di setelah pertemuan 7, berarti pertemuan 1 sampai 7 gitu. Ini kira-kira dulu ya. Lalu demikian juga dengan tes kecil 2. Nah, kalau tes kecil 2 kok semuanya, Pak? Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang namanya pemrograman itu tidak mungkin materinya itu dari UTS saja misalnya. Nggak mungkin. Misalnya ya, setelah UTS itu ada materi tentang list misalnya. Apakah list itu bisa berdiri sendiri? Tidak akan bisa. Dia tetap akan belajar tentang bagaimana tentang if, bagaimana tentang for, bagaimana tentang looping dan sebagainya. Jadi tidak memungkinkan kalau pertemuan satu itu tidak diikut sertakan. Jadi yang namanya programming berarti pasti menyeluruh gitu. Makanya bahannya itu pasti dari pertemuan 1 sampai 13 atau bahkan 14. Gitu ya. Beda dengan mata pelajaran yang modelnya hafalan misalnya gitu. Materinya terpisah-pisah. Kalau ini nggak bisa ya. Programming tuh kesatuan gitu. Jadi nggak mungkin untuk dipecah-pecah. Nah, tools-nya bagaimana? Tools atau alat pemrogramannya pakai apa? Karena kita menggunakan dua bahasa utama, yaitu bahasa C dan Python, maka kalau Anda menggunakan Windows, Anda silahkan download Python terbaru for Windows. Kalau Anda menggunakan Linux, ya berarti Python terbaru for Linux. Ya, kalau C++ gimana? Ya sama, C++ for Linux, C++ for Windows, silahkan. Nah, untuk yang Windows Anda bisa pakai download dari python.org, download Windows. Lalu editornya pakai apa? Editor itu yang buat ngetik ya, yang buat ngetik itu bisa pakai Visual Studio Code. Ya, biasanya pakai Visual Studio Code atau bisa juga pakai Notepad juga boleh, silahkan ya. PyCharm for Education itu gratis kalau Anda pakai email TI Anda. Ya, Anda bisa cari PyCharm for Education, lisensinya per tahun seingat saya. Tapi for education ya, bukan untuk profesional. Lalu untuk yang Dev C++ Anda bisa pakai
tool yang dari SourceForge. Ini juga gratis. Untuk praktikum hanya menggunakan Python. Jadi kalau yang praktikum hanya Python saja. Kalau kelas karena sifatnya umum maka menggunakan beberapa bahasa pemrograman untuk dibandingkan. Ya. Terus pemrograman ini bukan merupakan mata kuliah yang berakhir di semester 2 saja ya. Jadi pemrograman ini menjadi tulang punggung di dalam informatika dimanapun universitasnya. Jadi Anda tidak akan pernah lari dari sini ya. Namanya IT ya pasti akan ada programming. Apa saja mata kuliahnya kalau di informatika UKDW ada Alpro, struktur data, PBO, pemrograman web ya. Ini yang wajib-wajib warnanya biru. Yang lain ada pemrograman GUI, pemrograman iOS untuk untuk iPhone ya. Terus pemrograman Android, pemrograman berbasis komponen dan lain-lain. Wah, saya pengen lari Pak dari pemrograman, nggak bisa ya. Walaupun Anda lari pura-puranya lari, tetap akan tertangkap juga gitu ya. Misalnya, saya berpikir saya akan lari ke jaringan saja. Nah, emangnya kalau jaringan itu tidak programming? Kata siapa gitu ya? Contohnya ya, Anda bisa tahu ada web server, Anda tahu ada WhatsApp, Telegram, itu semua pakai pemrograman. Itu jaringan, ya kan? Itu semuanya itu jaringan loh. Itu kan berhubungan dengan networking internet kan. Nah, nggak ada yang bisa dibilang bahwa jaringan itu hanya setting. Nah, itu salah. Gitu. Jadi semuanya itu pasti akan ada. Namanya informatika itu pasti akan ada programming. Kalau saya lari di IMK, Anda pengen ke IMK, wah interaksi manusia dan komputer, oke. Anda mungkin buat website tapi cuma tampilannya tok. Kira-kira berguna nggak? Nggak bisa. Jadi semuanya harus tahu gitu ya. Anda tampilannya oke, tapi nggak berfungsi, yang nggak ada gunanya. Jadi programming ditambah dengan tampilan itu luar biasa gitu ya. Artinya semuanya akan berkaitan dengan logika dan pemrograman. Jadi tidak akan bisa lari dari pemrograman gitu ya. Sampai akhir minimal sampai Anda lulus. Dan itu tulang punggung. Yang namanya tulang punggung kalau tulang punggungnya patah itu Anda nggak bisa jalan. Ya kan? Jadi harus benar-benar dipelajari. Alpro merupakan programming yang mungkin pertama atau kedua ya. Jadi bisa dibilang ini tuh dasar. Belajar dasar ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah banget karena dasar. Jadi silahkan Anda belajar sekuat-kuatnya di dasar. Karena kalau makin ke atas ini ada yang bilang lebih sulit, ada yang bilang justru lebih mudah. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Kalau dasarnya kuat, makin ke atas tuh, oh ya sama aja sebenarnya. Karena itu hanya berbasis pada dasarnya. Kalau dasar Anda kuat, kayak Anda sudah belajar bahasa Inggris pinter di bahasa Inggrisnya, mau bahasanya muter-muter kayak apa, oke. Karena Anda kuat di dasarnya. Sama kayak belajar bela diri, kalau kuda-kudanya kuat, maka juga oke gitu ya. Jadi silahkan Anda harus mempelajari mata kuliah dasar dengan kuat gitu, supaya kokoh gitu kan. Supaya kalau nanti ditanya apapun saya tuh paham gitu, bukan cuma hafalan. Oke, next berikutnya. Ada pertanyaan untuk tentang silabus dan sebagainya? Halo, teman-teman. Kalau diem bisu nanti saya yang tanya loh. Pak, mau nanya Pak. Ya, oke. Kan kalau di semester 1 kan udah ada ya di tentang pseudocode sama yang apa flowchart di Mm-mm, logika matematika. mm-mm. Kalau nanti sama Apakah sama Bapak atau tidak gitu? dari awal lagi atau lanjut gitu? Kita bisa lihat perkembangannya, tapi kalau secara materi dari awal, ya kalau Oh, secara materi dari awal, tapi mungkin akan berbeda dengan di logika matematika. Kalau di logika matematika itu pakai apa? Pakai bahasa apa? Atau menggunakan bahasa atau tidak? enggak sih enggak pakai bahasa. Ada bahasanya nggak? Enggak. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nah, ini nanti selain menggunakan flowchart dan pseudocode, kita akan juga menyambungkannya ke bahasa. Jadi ini akan lebih implementatif begitu. Oke, nanti kalau ada bagian-bagian yang memang sudah tahu, ya berarti bisa di skip gitu kan. Kita bisa jauh lebih cepat dengan latihan-latihan yang lain. Jadi oke, mantap. Berarti sudah pernah ya untuk yang flowchart dan pseudocode. Simbol-simbolnya masih ingat apa enggak? Oke, ada lagi? Next dulu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau ini enggak usah saya bahas ya. Kenapa belajar Alpro silahkan dibaca.
Prinsipnya kalau Anda pengen belajar sesuatu, ya kan, itu artinya Anda harus benar-benar tekun, satu. Yang kedua, harus punya jam terbang. Jadi kalau Anda jam terbangnya tinggi, pasti akan cepat menguasai, gitu. Nah, terus kemudian kita akan lihat tentang algoritma ya, tentang algoritma itu seperti apa sih? Ini ada contoh kasus nih. Contoh kasusnya adalah Facebook. Facebook ini kalau dari profilnya bisa kelihatan ya, ada salah satu yang menarik di tulisan ini adalah tentang 651 mutual friend. Kelihatannya sepele, cuman kalimat 651 mutual friend. Ini contoh kasus nih. Untuk menampilkan 651 mutual friend itu bagaimana pertanyaannya, ya kan? Kita harus tahu dulu mutual friend itu apa? Mutual friend adalah teman dia dan saya atau teman saya dan dia. Maksudnya ketika saya login, saya melihat teman saya, mutual friend-nya gimana? Berarti teman saya dan dia, ya kan? Itu yang kembar, yang sama itu mana aja. Untuk menampilkan tulisan ini di dalam Facebook, kita butuh algoritma, kita butuh cara untuk menyelesaikan. Bagaimana caranya saya bisa menampilkan tulisan 651 mutual friend. Oke, kita lihat. Nah, ini beda-beda nih Pak Mahas misalnya, 599 mutual friend. Pak Willy misalnya, 603 mutual friend. Berarti beda-beda. Ini namanya pemrograman dinamis ya. Jadi tidak statis tulisannya sama semua. Nah, bagaimana bisa tahu angka-angka ini? Ya, kita bisa lihat, ini contoh sederhananya. Kalau Pak Mahas punya teman A, B, C, D, E, F, H, J, K, misalnya gitu ya. Pak Yuan punya teman B, C, F, K, M, O, P, Q, Z. Yang disebut mutual friend itu apa? Ada yang tahu? Mutual friend adalah yang Irisan kedua. yang apa? Yang sama mungkin. Yang sama, betul. Mutual friend adalah yang sama. Berarti dalam hal ini yang mana? A, iya atau bukan? Bukan. Yang B, Pak. Bukan. B ya. B itu Iya. mutual friend. C mutual friend bukan? Iya, Pak. Ya. D bukan. Jadi pertama, untuk bisa melihat mutual friend, Anda harus punya data berupa list friend. Itu satu dulu. Yang kedua, ketika kita mengkoneksikan dua buah user, misalnya Pak Mahas dan Pak Yuan, berarti Anda tinggal nyari dari listnya Pak Mahas dan listnya Pak Yuan, mana yang sama. Gitu kan? Nah, terus caranya tahu yang sama bagaimana? Anda harus punya acuan. Acuannya bisa Pak Yuan atau Pak Mahas. Kalau saya menganggap acuannya dari Pak Mahas, berarti saya mulai dari list ini. Saya bandingkan dengan punyanya Pak Yuan. Cara bandingkan gimana? Kalau manusia dengan cepatnya otak kita langsung tahu B, C. Nah, tahu kalau cuma 9 data. Tapi kalau sejuta data, nah otak kita menyerah. Itulah komputer gunanya. Gunanya dia untuk disuruh-suruh yang berat-berat gitu ya. Manusia kalau cuma ngelihat 9 ini kecil gitu ya bisa dibilang. Nah, caranya bagaimana? Kalau acuannya Pak Mahas berarti Anda harus mulai dari 1, Anda bandingkan 1 dengan 9. Anda cari, A ini ada di 9 ini enggak? Nah, bagaimana nyari? Nyari berarti dibandingkan satu persatu. A bandingkan dengan B, A bandingkan dengan C, A bandingkan. Kalau tidak ada, berarti enggak usah. B berikutnya, B juga bandingkan lagi. Nah, kalau B sudah ada di sini, perlu nggak kita nyari di belakangnya lagi? Nah, itu tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau Anda nyarinya hanya satu, yang penting ketemu sudah, ya stop. Gitu ya, stop berarti artinya Anda menghemat waktu. Bayangkan ini mencari 1 juta data. Jadi lama. Kalau mencari 9 nggak masalah. Gitu ya. Anda bayangkan kalau Facebook, temannya berapa. Ya. Nah, berarti artinya untuk menghitung mutual friend kita bisa pakai banyak macam representasi data. Contoh yang representasi data itu adalah diagram Venn. Ya. Diagram Venn ini bisa dipakai nih, yaitu sebuah diagram yang menggambarkan irisan dari dua buah himpunan. Ya. Mana yang sama? Itulah disebut dengan mutual friend. Selain menggunakan representasi diagram Venn, kita bisa juga menggunakan graf. Graf itu berarti ada node-nya, ada nodenya, di mana node itu memiliki garis, ya kan, memiliki panah atau garis yang keluar atau masuk dari node itu.
Nah, terus kemudian karena ini mutual, berarti artinya minimal ada 2 ya, minimal ada 2 user yang memiliki garis ke node yang sama. Garisnya garis masuk ya, garis masuk semua. Nah, lalu kemudian warnanya, pewarnaan graf itu juga mempengaruhi ya. Nah, ini dalam kondisi sedikit ya kan, dalam kondisi sedikit. Kalau banyak kayak apa? Wah, jadi seperti ini ya. Anda bisa bayangkan rumitnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini ada di mana kira-kira? Di media sosial. Sosial media ini isinya cuma kayak gini semua. Twitter misalnya. Bagaimana caranya mengetahui follow, di-follow, unfollow dan lain-lain. Lalu kemudian bagaimana mengetahui data terkoneksi dengan siapa saja. Bagaimana membuat klaster atau membuat grup. Nah, macam-macam sekali. Ini baru sedikit ya. Nanti kalau yang banyak mungkin bisa seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan lagi gitu ya. Ini saking banyaknya. Terus kemudian masalah yang lain apa? Itu tadi baru masalah kasus sederhana mutual friend ya. Jadi saya menyebutkan banyak kasus-kasus yang bisa menggunakan algoritma pemrograman. Nah, ini masalah komputasi lain yaitu mencari jalur terpendek. Anda mau mulai dari A ke G, ya kan? Bagaimana caranya menemukan jalan yang paling cepat tanpa ada halangan? Dalam hal ini Anda harus memperhatikan panah. Kalau tidak ada panahnya berarti nggak masalah, Anda bisa kemanapun. Ke kiri, ke kanan, maju depan, maju mundur, nggak masalah. Tapi kalau panahnya ada, berarti itu sangat memperhatikan. Anda tidak bisa ke panah yang panahnya tidak menuju ke sesuatu. Misalnya panahnya terbalik misalnya, ini nggak bisa dilewati. Nah, Anda harus nyari mana yang paling kecil sih, yang paling pendek sih. Nah, itu bisa Anda lakukan. Caranya ya, kalau mau nggak mau pakai algoritma, berarti Anda bisa pakai cara brute force. Ya. Brute force itu artinya ubah semua kemungkinan. Tapi kalau Anda bisa pakai algoritma, Anda bisa pakai bermacam-macam algoritma. Contohnya ada algoritma A-star, ada algoritma Dijkstra dan lain-lain. Ya. Nah ini penemu-penemunya itu menjadi nama ya dari algoritma-algoritma itu. Oke, ini contohnya ya masalah-masalah komputasi. Nah kalau yang ini tidak ada panahnya. Kalau tidak ada panahnya berarti bebas Anda mau maju mau mundur nggak masalah. Tapi kalau ada panahnya itu berarti harus sesuai panah. Ini contoh nanti akan dipelajari di komputasi bagian akhir-akhir ya, untuk mencari jalur terpendek. Nah, real world problem-nya kayak apa? Real world problem-nya itu misalnya ditemukan di jaringan komputer. Jadi kalau Anda mengatakan jaringan itu nggak ada codingnya, kata siapa? Ini salah satu contohnya adalah bagaimana paket data dari satu transmisi jaringan dikirimkan ke transmisi jaringan lain dengan secepat mungkin tanpa ada halangan, bahkan tanpa ada data yang hilang. Nah, ini real world problem-nya harus melewati banyak sekali node-node di jaringan. Ya, saya nggak akan bahas lebih detail. Nah, kalau nanti sudah rumit, ya ini hasilnya bisa menjadi serumit itu, ya kan? Jadi banyak sekali kasus-kasus yang bisa dipecahkan dengan menggunakan algoritma pemrograman. Terus real world problem yang lain yang berkaitan dengan jalur terpendek adalah ojol atau untuk ojek ya, ojek online. Nah, kalau Anda lihat bisnis modelnya Gojek atau Grab atau Uber dan sebagainya itu sebenarnya kan sudah pernah ada ya kan. Dulu sudah ada ojek. Bedanya apa dengan sekarang? Ojeknya sama ya kan. Kalau dulu orang takut naik ojek dengan ketidaktransparan harga dan mungkin takut diculik ya dan sebagainya ya, tidak ada yang menjamin keamanannya. Nah, sekarang dengan menggunakan model yang sama, ditingkatkan value-nya, ditingkatkan kemampuannya. Tidak hanya cuma ojek saja, tapi dia juga bisa tahu transparansi data. Misalnya, oh nanti 5 menit lagi sampai, lewatnya mana saja. Belum lagi nanti bisa bisa mampir ya, bisa mampir di mana, harganya bisa bersaing, bisa nawar misalnya pakai Maxim dan lain-lain gitu. Bisa tahu kita akan dijemput berapa menit lagi ya. Terus lain-lain macam-macam gitu. Apakah Gojek atau Grab ini menggunakan membangun semuanya dari nol? Kan tidak. Mereka memanfaatkan apa? Google Map yang sudah ada.
Bisa juga memanfaatkan Apple Map misalnya. Mereka tidak perlu lagi membangun map dari nol. Kalau mereka masih membangun map dari nol, mereka harus mundur mungkin 3 tahun, 4 tahun mengumpulkan data untuk petanya. Tapi mereka memanfaatkan yang sudah ada tapi ditambahi fitur. Fitur chatting, ditambahi fitur telepon, ditambahi fitur ini ya, simbol-simbol seperti ini, bisa edit macam-macam. Anda bisa bayangkan. Bisnis di zaman sekarang hampir semuanya tidak dari nol lagi, tapi mereka itu menciptakan nilai tambah dari yang sudah ada. Teknologi yang sudah ada jangan dilawan, tapi justru ditingkatkan, ditambahi kemampuannya supaya lebih dekat dengan kebutuhan pengguna. Itu yang perlu Anda terapkan, entrepreneurship yang baik. Mungkin siapa tahu Anda nanti pengen mendirikan perusahaan startup gitu, itu sangat oke gitu ya, nggak masalah gitu ya. Nah, yang lain juga ini masih masalah jalur terpendek. Mungkin Anda lihat ada Pokemon Go gitu ya, ada botnya ya. Botnya itu artinya pengen mencurangi Pokemon Go supaya bisa jalan-jalan ke Monas misalnya tanpa ke Monas gitu. Supaya bisa ngambilin Pokemon-Pokemon. Ini misalnya contoh. Nah, Pokemon bot ini misalnya berbasis konsol. Nah, kan jelek ya. Wah, konsol ini nggak enak nih gitu. Artinya tampilannya segala macam cuma warna-warni doang. Anda bisa meningkatkan lagi. Nah, menjadi Pokemon Go berbasis GUI. Selain tampilan menarik gitu kan, ada juga notification, ada juga jalurnya, petanya, ada juga gambar-gambar Pokemonnya macam-macam. Nah, ini semuanya meningkat ya. Yang tadinya cuma konsol berubah menjadi GUI ya. Ini semuanya butuh pemrograman gitu ya. Ini semuanya butuh pemrograman. Menarik sekali ya kalau Anda lihat. Kasusnya tuh banyak sekali yang bisa Anda selesaikan dengan programming. Nah, ini masih machine learning, deep learning. Anda nonton filmnya nggak? Siapa yang suka drakor? Nah, ini merupakan contoh tentang materi ya, materi machine learning. Kalau Anda nonton startup, di sini jelaskan. Apa artinya machine learning? Gitu kan. Machine learning adalah memberi contoh dalam bentuk Tarsan. Ya, dalam bentuk Tarsan. Kenapa disebutkan dalam bentuk Tarsan? Karena machine learning itu kan mengajari komputer berpikir, gitu kan ya. Mengajari komputer untuk bisa belajar. Nah, kasih contoh Tarsan katanya. Tarsan itu adalah orang yang tidak pernah ketemu manusia ya, karena dia berada di hutan. Lalu kita tahu bahwa ada Jane di sini. Jane-nya datang kan. Jane itu datang ke hutan. Lalu kemudian Tarsan kan dia tidak pernah ketemu manusia. Jadi dia mencoba. Dia mencoba mendekati Jane begitu ya. Dengan cara apa? Misalnya dia memberi batu. Jane-nya takut, nggak mau. Marah. Gitu. Oh, berarti nggak suka dia. Coba dikasih ular. Nggak suka juga. Dikasih roti mungkin, suka misalnya. Dikasih bunga, wah tambah suka. Akhirnya dia tahu, dia belajar, learning. Komputer pun seperti itu. Machine learning berarti membutuhkan bahwa komputer butuh data untuk belajar supaya bisa mencapai tingkat ketepatan yang tinggi gitu ya. Jadi misalnya mendeteksi penyakit COVID misalnya. Nah, ini nanti ada data-datanya. Misalnya paru-parunya orang COVID itu seperti apa gitu ya. Jadi Anda membutuhkan dataset ya, datasetnya bisa diperoleh ya dari macam-macam dataset, lalu menggunakan API ya dan lain-lain, ada GPU ya. Ini misalnya menggunakan Graphical Processing Unit untuk deep learning. Nah, ini perubahannya dari machine learning ke deep learning itu luar biasa. Gitu ya. Nah, ada juga Twitter sentiment analysis nih. Twitter sentiment analysis. Nah, ini juga bisa ketahuan tentang bagaimana sentimen di media sosial ya. Misalnya lagi ada pemilu. Nah, sentimennya bagaimana? Nah, ini bisa diteliti dengan menggunakan sentimen fish. Ini semuanya kelihatannya menarik ya, cuma dashboard gitu ya. Tapi di belakangnya itu susah sekali codingnya. Ya, bagaimana bisa menghasilkan tampilan seperti ini dengan akurat gitu. Kalau semuanya ini orang yang buat, saya sekarang membuat Instagram spam detection untuk materi saya untuk S3 ya. Nah, ini contoh prototipenya yang sudah saya buat. Yaitu bagaimana bisa mendeteksi komentar-komentar spam yang ada di media sosial, ya terutama Instagram.
public figure, terutama artis Indonesia ya, yang banyak banget kalau Anda lihat spamnya. Nah, ini mendeteksi dengan berbagai macam constraint yang ada. Ini baru prototype. Prototype itu artinya belum sempurna gitu ya. Dan ini bisa mencoret nih, udah bisa mencoreti yang dianggap spam. Walaupun ini akurasinya masih belum tinggi. Nah, ini yang saya geluti untuk S3 ya. Nah, jadi Anda bisa membuat algoritma baru begitu. Dari semua itu, ya Anda bisa melihat bahwa ternyata algoritma pemrograman itu sangat penting di dunia komputer, gitu kan? Anda harus menguasainya dengan sangat baik, gitu, supaya dasarnya kuat. Dari berbagai macam contoh yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Nah, ini prinsipnya Anda harus melakukan problem solving dari semua itu. Ya, yang pertama, kalau ada masalah, maka masalahnya harus diidentifikasi dulu, ya kan? Identifikasi dengan benar. Ini bisa dikerjakan secara komputer nggak? Apakah ada masalah yang tidak bisa dikerjakan oleh komputer? Banyak, ya kan? Salah satu contohnya metafisika ya, tidak bisa ya. Yang berhubungan dengan gaib gitu, itu tidak akan bisa dikerjakan oleh komputer. Mendeteksi hantu misalnya, ya nggak tahu bisa apa enggak. Mendeteksi penciuman, nah ini saya nggak tahu nanti akan ada nggak suatu saat ketika komputernya bisa mencium. Artinya mencium itu membawi ya, membawi misalnya. Ini bau apa gitu. Nah itu saya nggak ngerti. Kalau bioinformatikanya sudah seperti Iron Man mungkin bisa ya. Nah terus setelah itu mengeksplorasi. Kalau memang sudah yakin bisa dikerjakan oleh komputer, maka Anda harus memikirkan algoritma terbaik, ya kan? Kalau sudah bisa membuat algoritma terbaik, dicoba, di-coding, didesain dan di-coding, di-build ya. Lalu setelah itu jangan lupa langkah terakhir adalah testing, dites. Kalau nanti Anda skripsi, Anda akan mengerjakan ini semua. Harus ada problem, Anda kemudian desain penyelesaiannya, lalu kemudian Anda bangun programnya, setelah itu Anda testing. Selesai skripsinya. Ya, skripsinya cuma kayak gitu sebenarnya. Tapi harus ada problem yang real, yang belum diselesaikan oleh orang lain, atau berbeda dengan orang lain. Nggak harus semuanya dari nol, tapi harus berbeda, dan ada solusinya. Lalu ada testingnya. Hasilnya gimana? Nah, itu semuanya diterapkan secara ilmiah. Itu yang dikerjakan. Jadi nanti Anda coding, kalau di algoritma pemrograman ada di mana? Ya ada di bagian identifikasi sampai dengan building. Kalau testing biasanya enggak. Algoritma pemrograman belum sampai situ. Yang penting Anda sudah bisa membuat program sederhana dulu. Nah ini misalnya di dalam prakteknya ketika Anda menemukan masalah misalnya jalur terpendek, kita bisa membuat dalam 3 macam bentuk ya. Yang pertama yang paling gampang adalah bentuk algoritma. Algoritma biasanya menggunakan teks, menggunakan tulisan, menggunakan bahasa manusia yang mudah dipahami. Kalau bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kalau Anda pengen go internasional begitu ya, supaya algoritma Anda dikenal di semua belahan dunia ya harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tapi masih pakai bahasa manusia. Artinya bebas gitu, lebih bebas. Lalu kalau menggunakan bahasa manusia kan pasti tidak bisa langsung diterapkan dalam programming, dalam program, dalam aplikasi kan nggak bisa. Maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu menjadi bentuk pseudocode. Ini semuanya sama ya, algoritmanya sama Dijkstra untuk mencari jalur terpendek. Yang satu pertama algoritma, yang kedua diubah menjadi bentuk pseudocode. Bedanya apa? Kalau pseudocode sudah lebih terstruktur, lebih ke komputer tapi belum 100%. Ya, menggunakan aturan-aturan yang lebih jelas, yang lebih strict dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini kan masih pakai bahasa manusia. Bahasanya boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Batak, macam-macam boleh prinsipnya. Tapi kalau ini sudah jelas ya, karena ini pseudocode. Tapi pseudocode belum tentu bisa diterapkan dalam programming. Ya, jadi di dalam mata kuliah Alpro ini kami para dosen berusaha untuk menggunakan bahasa pemrograman yang mirip pseudocode
dan bisa jalan, yaitu Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang sederhana sekali, yang mirip dengan pseudocode, tapi sudah bisa running. Gitu. Ya. Namun kenyataannya Python ini termasuk muncul baru ya, sehingga sudah ada bahasa pemrograman banyak yang sebelumnya ada, yang mungkin akan lebih berbeda dibandingkan dengan Python. Tujuan dari algoritma pemrograman adalah Anda itu dilatih dari sisi otak kita untuk berpikir secara logika, secara logis, secara coding, tapi belum belum expert lah bisa dibilang. Yang penting dasarnya kuat. Nah, bahasa yang lain yang bisa dipakai misalnya bahasa C. Anda bisa lihat bedanya. Bahasa pseudocode rasanya lebih mudah, ya, lebih mudah, lebih tidak menakutkan ya, bisa dibilang tidak menakutkan. Sedangkan kalau yang di bahasa sini lebih ruwet gitu ya. Bisa dibilang kayaknya lebih lebih susah gitu ya kalau dilihat. Memang kenyataannya demikian. Ya, bahasa sih termasuk yang cukup sulit gitu ya. Nah, sehingga kami berusaha menggunakan Python juga untuk praktikum supaya lebih mudah. Yang penting logikanya masuk dulu. Nanti kalau kerja beneran, ya mungkin Anda tidak akan pakai Python. Mungkin pakai .NET, bisa juga Java mungkin. JavaScript, mungkin pakai yang lain. Intinya banyak sekali, Golang dan sebagainya yang sekarang lagi terkenal ya. Gitu. Jadi representasi dari programming ada 3, yaitu algoritma, kedua adalah pseudocode, yang ketiga adalah bahasa pemrogramannya sendiri. Ya. Python bisa, C, C++, Java dan lain-lain. Dan ini sangat spesifik. Ya. Kalau sudah coding, itu berarti sangat spesifik terhadap bahasa. Anda tidak bisa menolak bahasa. Kalau bahasanya nggak benar, nggak jalan. Gitu ya. Nah, berarti di dalam problem solving, di dalam mata kuliah pemrograman, itu akan ada masalah, lalu kemudian ada solusi dalam bentuk algoritma, lalu kemudian dijalankan dalam bentuk pemrograman di komputer. Komputer itu tidak harus komputer desktop ya. Bisa komputer berupa handphone pun bisa, karena komputer zaman sekarang mengalami pergeseran ya. Tidak hanya desktop gitu. Laptop, desktop itu enggak harus itu. Karena sekarang handphone Anda pun mungkin Galaxy Note 2 yang paling baru S21 misalnya ya, itu udah luar biasa canggih. Jelas gitu ya. Jadi yang namanya komputer sekarang beralih gitu. Tidak hanya berupa desktop. Arduino juga komputer gitu ya. Padahal kecil. Nah, terus kemudian kita akan bahas lebih lanjut tentang algoritma. Contoh berikutnya yang lebih mendalam lagi. Ada masalah berupa perhitungan matematika, yaitu ngitung perkalian. 25 kali 34. Anda udah bisa pasti. Ternyata untuk menghitung 25 dikali 34 itu ada banyak sekali caranya. Beberapa cara yang bisa saya temukan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Ya. Yang pertama adalah grid method, long multiplication, lattice, binary, Karatsuba, dan Japanese style. Ini lebih pusing lagi kita lihat nanti. Grid method itu adalah metode yang membagi perkalian menjadi puluhan dan satuan. Artinya kita itu berusaha memperkecil masalah. Kalau kita sulit untuk menghitung perkalian secara langsung, kita bagi-bagi dulu. Puluhan dulu satuannya, lalu kemudian dijumlahkan. Biasanya saya menerapkan grid method ini ketika saya harus menggunakan tidak menggunakan kertas. Jadi benar-benar ngawang di pikiran saya. Saya harus menghitung secara secara otak langsung begitu ya. Wah, hitung diskon misalnya. Hitung diskon di mall misalnya. Wah, ini ada diskon berapa ya? Nah, atau untuk menjumlahkan belanjaan gitu. Jadi perkalian dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya saya secara manusia otomatis akan membagi. Karena susah untuk ngitung langsung kan, maka saya dibagi-bagi gitu. Nah, ini sebenarnya grid method ya. Terus kemudian di SMP, SMA mungkin ya totalnya adalah 850. Di SMP atau SMA mungkin Anda diajarin ini. Ya kan? 25 dikali 34 pakai perkalian biasa yang ke bawah. Long multiplication method. Kalau kita pakai kertas enak nih. Langsung 850. Tapi kalau nggak pakai kertas susah juga. Ngawang-ngawang lupa ya. Angkanya berapa ini.
Nah, biasanya kalau yang nggak pakai kertas saya pakai yang grid gitu. Tapi kalau pakai kertas langsung pakai ini aja. Kalau pakai komputer malah nggak usah pakai ini, pakai kalkulator aja, ya kan? Nah, ini long, ini biasanya diajarkan di sekolah gitu kan. Anda sudah tahu semua. Ternyata ada cara lain tuh. Misalnya yang membuat pusing nih ya, lattice multiplication method. Kalau Anda pengen belajar, ini ada linknya. Lattice multiplication method ini hasilnya nanti 850. Kita lihat bagaimana caranya. Kita letakkan 2, 5, 3, dan 4 di posisi yang sebelah atas dan kanan. Ya. Lalu kita buat seperti grid tadi tapi digarisi diagonal. Ya. Terus kemudian Anda hitung perkaliannya dengan sampingnya yang kanan. 5 kali 3, 15. Ya. 2 kali 3, 6. Terus kita taruh, letakkan di sini. Di masing-masing. Contohnya 2 kali 3 dulu. 2 kali 3 kan 6. Berarti 0, 6. Kita lihat. Oke. Terus 5 dikali 3, 15. 1, 5. Terus 2 dikali 4. Oh, gampang ya, 8. Terus 5 dikali 4, 20. Dah. Terus kalau sudah begitu bagaimana? Lalu lanjutkan dengan diagonalnya. Diagonalnya itu dari kiri bawah, dari kanan bawah. Naik ke atas. Menggunakan model dari pojok kanan ke pojok kiri. Ya. Jadi kayak gini. Pertama kita taruh dulu nolnya. Oh, nolnya 0 ya, karena kan sendirian, maka 0. Terus kemudian berikutnya berarti kan diagonal yang ini. Diagonal yang ini 5 tambah 2 tambah 8. Berapa? 5 kali 2 Kak. Bentar. 5 kali 5 kali 2 10. 5 tambah 2 ya, sorry ya. 5 tambah 2 tambah 8. Ya, ditambah ya. Jadi 5 tambah 2 7, 7 tambah 8 15 ya. 15 berarti 5 di sini, lalu satunya dipindah ke atasnya. Di sini. Nah, satunya taruh sini. Lalu 1 tambah 1 2 tambah 6 8. Hasilnya 8. Taruh di sini. Dan terus yang paling akhir 0 ya, karena tidak ada sendirian, dia cuma 1 0. Lalu Anda baca dari kiri atas ke kanan sesuai dengan panah ini. Hasil berapa? 8 50. Jadi sama 25 kali 34. Tapi pusing setengah mati ya kan? Nah, ini artinya caranya bermacam-macam. Terus ada juga binary multiplication method. Binary multiplication method ini artinya gimana? Kalau yang sebelah kiri itu dibagi 2, yang sebelah kanan dikalikan 2. Sampai ketemu 1. Jadi pembaginya ya, yang sampai ketemu 1. Nah, jika kolom kirinya genap, ini kolom kiri ya, kolom kirinya genap, yang kanan nggak dipakai, berarti satu baris itu nggak dipakai. Sekarang kita mulai. 25 bagi 2, 12, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3, 3 bagi 2, 1. 34 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Karena ini sudah 1, maka stop. Terus Anda lihat, jika kolom kiri genap, ini kolom kirinya genap, ini kolom kirinya genap, maka cuekin ya, diacuhkan. Nanti ini dibuang. Ini kolom kirinya ganjil ya. Ini kan 25 ini kan kolom kirinya ganjil, maka dipakai. Nah, ketika dipakai berarti 34 tambah 272 tambah 544. Hasilnya adalah 850. Oke, keren ya. Jadi bermacam-macam cara untuk mengalihkan dua buah bilangan. Ada juga Karatsuba method. Karatsuba method lebih algoritma banget ya. Menggunakan angka-angka X1, X2, Y1, Y2, dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian ini rumusnya, perhitungannya. Ya. Dan nanti hasilnya juga 850. Oke, luar biasa ya. Jadi ada banyak sekali cara untuk mengalihkan dua buah bilangan. Ini ada Japanese style, lebih pusing lagi pakai garis-garis begitu ya. 3 berarti garisnya 3, 4 garisnya 4, lalu 2 garisnya 2, 5 garisnya 5. Lalu kemudian kita hitung pertemuan titiknya. Pertemuan titik dari dua garis itu. Nah, hasilnya tuh 20, 23, terus ini ada 6. Nah, setelah itu Anda jumlahkan secara menurun tapi
posisinya juga aneh. Hasilnya 850. Oke. Jadi apa arti dari yang saya sebutkan tadi? Artinya adalah bahwa untuk mengalihkan dua buah bilangan dengan posisi kurang dari 100 ya, kurang dari 3 digit, maka kita bisa menggunakan banyak cara. Oke. Yang hasilnya sama. Nah, cara ini disebut dengan algoritma. Oke. Cara untuk menyelesaikan masalah secara logis itu disebut dengan algoritma. Atau urut-urutan langkah untuk menyelesaikan masalah secara logis disebut dengan algoritma. Algoritma itu bermacam-macam cara. Contoh untuk mengkompres file. Anda bisa kenal ada zip, ada rar, ada 7zip, ada tar gz, ada gz, ada tar. Banyak sekali. Untuk mengkompres image, ada JPG, ada PNG, ada JPEG 2000, macam-macam. Ya kan? Artinya apa? Semua algoritma itu diciptakan orang untuk mencapai tujuan akhir yang sama, namun berbeda-beda caranya. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan tugas berhubungan dengan algoritma, kalau sama, berarti kemungkinan untuk menconteknya tinggi sekali. Kecuali loh ya, kecuali algoritma yang sudah umum atau sudah pasti. Contohnya, buatlah program untuk menghitung luas segitiga. Kalau itu beda malah salah, ya. Kalau beda malah salah. Karena kita tahu bahwa luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Itu pasti di seluruh dunia sama. Kalau Anda berbeda malah salah. Tapi kalau Anda membuat program untuk menentukan atau mendeteksi apakah ini spam atau bukan, ini teksnya spam atau bukan, ternyata kok sama orang lain, nah itu kemungkinan terjadi kerjasama atau nyontek atau apa. Jadi Anda harus berpikir sendiri, gitu ya. Kerjasama boleh enggak? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau kerja kelompok ya boleh, tapi kalau untuk tugas maka tidak boleh. Kok bisa terjadi kesamaan? Kemungkinan besar Anda itu bertemu atau kemungkinan besar Anda bertanya. Karena ketika Anda sudah lihat coding orang atau lihat source code orang atau lihat algoritma orang, otak kita langsung menuju ke situ. Jarang ada yang mau nulis ulang. Maka kalau Anda pengen bertanya sama teman-teman Anda, bertanyalah dengan tidak melihat hasil. Tapi Anda diskusi. Gimana ya caranya gini? Saya menemukan gini. Kalau Anda cuma bertanya, aku lihat dia punya nyamuk, sudah pasti sama. Otak kita langsung ke situ. Gitu. Jadi saya sudah pengalaman ya. Saya sudah pengalaman. Jadi artinya kalau Anda bertanya jangan modelnya lihat, tapi diskusi. Ketika Anda nanti menemukan celingnya sendiri, pencerahannya sendiri, nah disitulah Anda bisa membuat algoritma. Oke. Nah, saya lewati yang ini. Nah, di dalam algoritma terdapat waktu dan batasan-batasan yang jelas. Yang jelas, suatu algoritma atau suatu program itu harus punya awal dan akhir. Harus punya start dan finish. Harus punya batasan masalah yang jelas. Contoh, ketika ada tentang memasak kentang untuk makan malam. Pertanyaannya adalah apakah kentang yang mau dimasak itu sudah ada dulu apa belum? Apakah memasak berarti sampai dihidangkan di meja makan atau cuma ditaruh di piring? Kalau cuma ditaruh di piring berarti harus ada langkah selanjutnya. Setelah ini kan masak kentang ya. Berarti setelah kentangnya selesai dikupas, apakah harus ada kegiatan lain? Digoreng atau diapa gitu. Artinya ketika Anda menyelesaikan suatu masalah, Anda harus punya batasan masalah. Anda lihat program-program yang ada di internet atau di dunia ini, ya. Windows misalnya, Windows itu ada versinya. Windows 95, 98, 2000, ME, XP, 7, 8, terus 10 sekarang. Ya kan? Kenapa bisa ada kayak gitu? Karena mereka punya batasan masalah. Nggak mungkin kita menciptakan sesuatu yang sempurna sampai akhir. Jadi akan selalu ada update. Gitu. Program itu selalu dicoba dulu
Ya sampai sini dulu, saya cobakan, saya launching dulu, ada perubahan, saya tambah. Selalu begitu. Ya. Jadi selalu seperti itu. Jangan takut untuk, wah ini nggak pernah sempurna. Iya, kenyataan. Nggak mungkin. Dan algoritma itu harus bersifat umum atau bersifat universal. Tidak spesifik terhadap bahasa pemrograman. Ya. Jadi harus bisa diterapkan di banyak bahasa pemrograman. Terus di dalam algoritma terdapat tiga aksi utama. Yang pertama adalah sekuensial, yang kedua kondisional, yang ketiga apa? Di sini belum kelihatan, yaitu perulangan. Di dalam pemrograman, di dalam algoritma ada tiga hal itu. Sekuensial, kondisional, dan perulangan. Kalau dalam kasus masak kentang, maka ada langkah-langkah yang jelas. Caranya masak gimana? Dari 1 sampai 10. 1 sampai 20. Ada juga aksi-aksi yang tergantung pada sesuatu. Misalnya, pada saat kupas kentang, dicek dulu. Apakah ada kentang yang Anda kupas itu busuk apa enggak? Jelek apa enggak? Kalau busuk atau tidak layak, buang. Tidak dipakai. Itu artinya ada kondisional. Gitu kan? Jadi dalam coding, maka ada kondisional. Ada if-nya. Gitu. Lalu kemudian ada juga kondisi lain, yaitu ini kan yang tadi sudah ya, kondisi ini jika ya. Jika itu artinya if, saya lewati. Ada kondisi perulangan. Misalnya, Anda itu memasak kentang, memotong kentang itu untuk tujuannya untuk dijual. Ternyata dapat pesanan 500 buah. Maka Anda harus motong atau masak kentang itu 500 buah. Kalau kurang nggak boleh, karena itu dipesan. Gitu kan. Maka ketika Anda ngupas, Anda harus ngitung. Maka programnya bisa berjalan, loop atau jalankan terus, kupas terus, sampai 500. Gitu kan? Kupas terus sampai 500. Kalau belum 500 jangan berhenti. Itu namanya perulangan. Yang dilakukan sama. Ya, contoh yang lain selain mungkin kasus kentang, misalnya Anda pernah copy file dari satu folder ke folder lain. Di satu folder Anda copy 10 file. Lalu folder lain kosong kan? Lalu Anda Ctrl A, copy, klik kanan copy, lalu kemudian di folder lain klik kanan paste. Apa yang dilakukan oleh program itu? Dia akan ngulang 10 kali untuk semua file. Ngulang apa? Ngulang ngopi. Ngulang untuk melakukan copy, untuk memindahkan atau move atau copying dari file pertama sampai 10. Setelah 10 semuanya selesai, stop. Itu namanya perulangan. Oke. Di tengah-tengah perulangan bisa juga pada saat Anda sedang copy, kalau filenya besar itu kan ada progress bar-nya. Lalu di progress bar itu ada tombol cancel. Ya kan? Anda bisa menekan cancel kapanpun juga. Apa yang terjadi di cancel? Yang terjadi di cancel adalah peristiwa percabangan atau kondisional. Ternyata tombol cancel diklik, maka otomatis harus berhenti. Jika tombol cancel diklik, maka stop. Jika tidak, maka lanjut. Dalam pemrograman apapun, terdapat tiga hal utama, yaitu sekuensial, percabangan, dan perulangan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba saya tanya. Yuki, ada tiga hal yang utama dalam algoritma, apa saja? Yuki, Hermina, sorry. Apa saja? Ada tiga hal utama dalam programming, apa saja? Nggak kedengeran? Sudah kelihatan talking, tapi nggak ada suaranya. Yuki? No, malah mute. Halo? Saya ganti. Keisha? Iya, Ada Pak. tiga hal? Ya. Ada tiga hal, yaitu sekuensi, kondisional, dan perulangan. Oke, betul. Contoh kasus kondisional misalnya apa? Keisha? Contoh kasus kondisional yaitu
ketika pengupasan kentang lalu ada sesuatu yang dilihat dari sesuatu, misalnya tergantung ada hal lain dari apa yang sudah kita rencanakan. Oke ya, misalnya tadi menghapus file ya. Kalau menghapus file itu misalnya yes, no, gitu kan ya, cancel. Ada 3. Nah, kalau hapus, cancel berarti nggak ngapa-ngapain. No, no juga tidak melakukan apa-apa ya. Tapi kalau yes, hapus. Oke, terima kasih. Terus lanjut lagi. Nah, bagian terakhir ini tentang history ya, tentang sejarah. Jadi algoritma itu sendiri itu sebenarnya berasal dari nama seorang Persia, ilmuwan Persia yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi pada tahun 825 Masehi. Ya, dia itu orang matematika. Lalu kemudian algoritma baru masuk di Indonesia tahun 80-an. Waktu itu UGM setahu saya sebagai universitas yang pertama kali mendirikan ilmu komputer di bawah MIPA ya, di bawah matematika gitu. Nah, terus baru nanti UI dan ITB dan sebagainya. Nah, algoritma itu biasanya berbentuk tulisan, gitu ya. Anda akan banyak menemukan algoritma misalnya dalam bentuk resep masakan, cara memasak, panduan, ya. Panduan itu macam-macam, ada panduan registrasi, panduan pembukaan tabungan, panduan instalasi software, panduan pemasangan alat dan sebagainya, banyak sekali. Atau rumus. Karena rumus itu jelas urut-urutannya, ya. Semuanya menggunakan bahasa manusia, gitu. Nah, ini perbedaannya. Jadi algoritma menggunakan bahasa manusia. Kriteria algoritma yang baik menurut Donald Knuth, ini Donald Knuth tuh bapak yang seperti ini ya. Ini merupakan tokoh pemrograman ya. Di mana pertama instruksinya harus jelas dan tidak ambigu. Namanya program itu tidak boleh membingungkan. Kalau Anda masih bingung, berarti nggak bisa diprogramming. Terus memiliki kemampuan untuk berhenti. Tidak ada program yang selama-lamanya jalan. Ya, unlimited itu nggak mungkin. Lalu kemudian minimal menghasilkan 1 output. Output itu tidak harus berupa layar, tidak harus berupa tampilan tulisan, tidak harus. Bisa berupa apa? Berupa suara, misalnya di speaker. Bisa berupa printer, ngeprint ya. Bisa berupa error dan sebagainya. Masukan atau input itu bersifat opsional. Anda tidak harus menginputkan sesuatu. Terus kemudian program yang baik atau algoritma yang baik biasanya bersifat tepat dan cepat. Efektif dan efisien. Jangan muter-muter. Untuk bisa mencapai efektif dan efisien itu sulit. Ya, kita harus belajar pelan-pelan dan biasanya tidak sekali jadi. Oke. Ini contohnya kasus yang lain misalnya adalah untuk mencari bilangan Fibonacci. Ya, dengan menggunakan bilangan Fibonacci seperti ini, itu ternyata kelihatannya sepele ya, merupakan suatu rumus untuk menghitung bilangan ketiga atau keempat dan seterusnya berasal dari penjumlahan 2 buah bilangan sebelumnya. Contohnya ini ya, 1 tambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 hasilnya 3, 2 tambah 3 hasilnya 5, dan seterusnya. Untuk menghitung deret Fibonacci bisa ditanyakan seperti ini. Fibonacci ke-11 berapa? Fibonacci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? Ini bilangan Fibonacci ke-11 berapa? Dan sebagainya. Rumusnya macam-macam. Ada yang caranya non-rekursif, ada yang rumusnya secara rekursif. Ini contoh yang rumusnya rekursif. Kalau Anda lihat program Fibonacci rekursif, ini nanti bisa menghasilkan pohon percabangan yang sangat dahsyat ya, dan lambat bisa dibilang. Nanti akan dipelajari di bagian pertemuan rekursif ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini programnya ya. Ternyata Fibonacci yang ke-40 ya, ada yang menghasilkan angkanya sama, hasilnya sama ya, tapi ada yang menghasilkan butuh waktu sampai 1590 milisecond, ada program 0 milisecond. Artinya bahwa algoritma 1 dan algoritma 2 ini sama-sama hasilnya betul, hasilnya sama, tapi cepatnya berbeda. Algoritma rekursif biasanya lebih lambat dibandingkan dengan algoritma non-rekursif. Ya. Jadi algoritma itu bisa dinilai
dinilai dari kecepatannya, dari ketepatannya, ya, dan lain-lain. Nanti Anda akan pelajari di analisis algoritma. Ya. Nah, ini contohnya. Algoritma yang lain sorting. Sorting itu juga ada kecepatannya. Anda bisa lihat, ada algoritma sorting namanya cell sort, ada heap sort, ada merge sort, ada quick sort, dan lain-lain. Ternyata yang paling cepat apa? Oh, quick 2 dan std sort. Ini paling cepat nih. Berarti kalau Anda disuruh pakai yang mana? Ya pakai yang paling cepat dong. Gitu. Ada juga yang bukan cuma cepat tapi memakan resource yang besar. Jadi ada algoritma yang mungkin bagus, tapi resource-nya gila-gilaan. Resource itu misalnya RAM yang dipakai. Ini program saya nih udah jadi, tapi butuh RAM 16 GB. Sedangkan teman-teman yang lain nggak secepat tempatmu ya, tapi RAM lebih kecil. Nah, kadang-kadang ya kita nggak mungkin dong beli RAM segitu misalnya. Jadi kita harus menyeimbangkan kemampuan algoritma kita. Algoritma ada yang punya laju pertumbuhan yang sangat luar biasa gilanya, ada yang baik. Ini contohnya. Yang lajunya cepat banget, yang sangat luar biasa mengerikan, itu ada yang N kuadrat. Jadi kalau di sini inputannya makin banyak, waktunya makin lambat. Lambatnya itu luar biasa, faktorial. Jadi hampir nggak mungkin dipakai lah bisa dibilang. Masa cuma diinputin 5, waktunya sudah segini gitu ya. Diinputin 7, waktunya segini gitu. Terlalu gila kan? Tapi yang paling baik itu misalnya adalah yang ini yang paling bawah. Mau dikasih inputan 8 atau 1 atau 2, semuanya sama. Artinya apa? Konstan. Nah, ini paling bagus. Kalau Anda berhasil membuat program yang seperti ini itu keren gitu. Biasanya kita itu paling mentok lebih ke berusaha untuk sampai dengan N aja ini udah bagus nih. N atau log N ini paling luar biasa. Kalau 1 ini jarang. 1 itu jarang. Nah, nanti akan dipelajari di analisis algoritma. Jadi algoritma itu nggak cuma asal buat gitu ya, tapi juga harus dilihat kecepatannya, resource-nya, ketepatannya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini contoh algoritma. Misalnya untuk menghitung luas persegi panjang, maka langkah pertama adalah masukkan panjang, masukkan lebar, lalu menghitung luasnya, panjang dikalikan dengan lebar, lalu outputkan luas. Di sini Anda boleh nukar, mau panjang dulu atau lebar dulu boleh. Ya. Tapi kalau luas itu juga boleh, panjang dikalikan lebar atau lebar dikali panjang juga nggak masalah. Itu karena perkalian. Tapi kalau pengurangan lain ya. Sifat dari algoritma adalah berlaku umum, tidak menggunakan simbol-simbol tertentu. Ya. Terus tidak menggunakan sintaks dari bahasa pemrograman. Notasinya bersifat umum. Yang lain kasusnya adalah misalnya menukar dua buah bilangan. Untuk masalah menukar dua buah bilangan, ya, kita bisa lihat ada 2 cara. Contoh, X-nya 10, Y-nya 2. Pengen tukar menjadi X-nya menjadi 2 dan Y-nya menjadi 10. Bagaimana caranya? Bisa nggak kita langsung X sama dengan Y? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau X sama dengan Y berarti X-nya diganti dengan Y. Maka X-nya jadi hilang. X-nya jadi tertimpa atau ditimpa. Dan itu sudah, berarti datanya udah nggak ada, datanya udah hilang. Ada 2 cara. Yang pertama adalah cara matematis, menggunakan rumus matematika, yaitu X sama dengan X ditambah Y, Y sama dengan X dikurangi, Y sama dengan X dikurangi Y, X sama dengan X dikurangi Y. Atau cara kedua, menggunakan tampungan. Analoginya yang menggunakan tampung itu persis seperti menggunakan gelas. Ya, menggunakan gelas. Kalau Anda mau menukar 2 buah gelas, isinya udah ada loh ya. Anda harus membutuhkan gelas ketiga. Kalau nggak bisa ditukar. Bener nggak? Yang satu gelas udah ada Coca-Cola, yang satu gelasnya Sprite. Bagaimana caranya nukar? Harus pakai gelas ketiga. Nah, itu adalah jawaban kedua. Kalau jawaban pertama pakai rumus matematika, ini bisa berlaku oke, tapi dia hanya bisa berlaku untuk yang angka saja. Kalau bukan angka nggak bisa, karena kalau bukan angka tidak bisa dijumlahkan.
tidak bisa dikurangi. Contohnya X-nya itu berisi kalimat, Y-nya juga berisi kalimat. Bagaimana menukar dua buah kalimat itu? Tidak bisa di plus gitu, tidak bisa dijumlahkan. Tapi kalau pakai tampung ini lebih masuk akal, gitu ya. Lebih mungkin untuk angka maupun string atau kalimat. Nah, ini contoh algoritma. Semuanya menggunakan bahasa manusia. Ini Karatsuba tadi ya. Ini algoritma Karatsuba juga sama pakainya bahasa manusia. Jadi nanti berikut-berikutnya Anda akan masuk ke pseudocode. Nah, ini pseudocode nanti akan dibahas lebih detail. Oke, sampai di sini materi algoritmanya sudah selesai. Tinggal latihan-latihan soal. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi karena waktunya memang terbatas, kita udah jam 1, nanti Anda 1:30 juga akan kuliah lagi. Waktu kita harusnya 75 menit ya. Saya udah telat 15 menit. Jadi sepertinya harus dihentikan karena sudah jam 1. Ada pertanyaan terakhir tentang materi hari ini? Halo? Iya, Pak. Untuk soal-soal ini silahkan Anda baca, coba dikerjakan ya dalam bentuk algoritma saja. Lalu kemudian minggu depan saya akan acak ya, coba nyoba salah satu orang atau siapapun teman Anda yang saya tanyai. Jadi silahkan Anda coba di rumah gitu ya, coba di rumah yang mampu ya, yang mampu seperti apa, lalu kemudian nanti minggu depan akan dibahas. Jadi mulai dari sini ya, dari pertanyaan ini ya. Kalau di kelas waktunya akan lebih cukup gitu, tapi ini kan online cuma 75 menit, jadi waktunya nggak cukup. Ya. Nah ini silahkan dibahas coba di rumah. Ya. Lalu kemudian minggu depan saya akan coba beberapa pertanyaan saya tanyakan. Sepertinya materinya itu saja. Saya stop sharing. Apakah ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Coba Pak. Nggak ada. Aman ya? Oke, aman. Ya sudah. Kalau begitu saya cukup sekian untuk hari ini. Silahkan Anda presensi, jangan lupa di ikhlas. Terus kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Selamat siang. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Siang, makasih, Pak.